الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi Bapak Ibu ya, yang di bawah ini tulisannya Saripati ya. Nah, ini kita lihat tentang proses kejadian diri kita ini. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu Allah menjelaskan tentang proses kejadian tubuh jasmani kita ini. Apa kata Allah? Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqatan mudghah. Fa khalaqnal mudghatan izama. Fa kasawnal izama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi proses penciptaan kejadian fisik kita, diri jasmani ini Bapak Ibu, itu ada 6 prosesnya. Yang pertama ya, proses kita itu sebut namanya Saripati. Saripati. Kemudian dari Saripati itu menjadi namanya nutfah. Nutfah. Dari nutfah ini menjadi namanya alaqah. Dari alaqah menjadi namanya mudghah. Dari mudghah menjadi namanya izoma. Dari izoma kemudian lahma. Ya. Jadi prosesnya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah min sulalatin min tin. Ya. Berasal daripada saripati yang berasal dari tanah. Itu maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu semuanya itu terbitnya daripada unsur bumi ini. Ya, ikan, sayur, mayur semuanya. Itu yang bergizi, yang bervitamin itu yang kita makan akan menghasilkan namanya nutfah. Jadi nutfah itu dari saripati yang berasal dari tanah tadi. Maka setetes nutfah itu, ini yang disebut namanya dengan bahasa tauhid itu nuqtah. Nuqtah. Ya. Setetes nutfah itu yang disebut namanya dengan nuqtah. Ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu air yang hidup. Atau disebut juga istilahnya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi setetes nutfah atau ma'ul hayat yang tertumpah ke dalam rahim seorang istri itu yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Air yang hidup. Ya. Maka dari air yang hidup tadi, ya, tanda dia hidup, bukti dia hidup, berubah wujudnya, bertajalli dia. Dari air tadi itu bertajalli menjadi namanya alaqah. Alaqah itu yang disebut namanya segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah itu ya, dalam bahasa tauhidnya maka dinamailah dia sebutannya dengan Ahmad. Ahmad. Kemudian dari alaqah bertajalli dia, berganti bentuk, berubah wujudnya menjadi mudghah. Mudghah itu ya segumpal daging, ya. Segumpal daging. Segumpal daging itu dinamai dengan Muhammad. Nah. Kemudian dari segumpal daging itu bertajalli dia berbentuk namanya izoh, yaitu
pembentukan tulang belulang. Nah, pembentukan tulang belulang. Kemudian setelah sempurna pembentukan tulang belulang itu Bapak Ibu, baru dibungkus kembali dengan lahma. Nah, tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Nah, dibungkus dengan daging kembali. Dibungkus dengan daging. Jadi proses dari saripati, nutfa, alaqa, mudghah, izama, dan lahma, ini disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Pembentukan tubuh jasmani ini. Pembentukan tubuh. Fisiknya. Ya, yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Tubuh yang kasar atau tubuh yang zohir. Setelah 4 bulan 120 hari, lebih kurang proses ini, barulah proses yang ketujuh. Ya, proses yang ketujuh itu yang disebut namanya peniupan ruh. Fa'iza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian hambaku, kata Allah, maka barulah ditiupkan ruh ke dalamnya. Kita buat sini. Jadi prosesnya 4 bulan. Lebih kurang 120 hari. Ya, baru ada proses yang ketujuh yaitu peniupan ruh nih, peniupan ruh. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Wa nafahtu fihi mirruhi. Maka aku tiupkanlah ruh itu ke dalamnya. Nah, ditiupkan ruh ke dalamnya. Nih yang ruh nih. Nah, ditiupkan ruh ke dalam ini. Ke dalam tubuh. Peniupan ruh. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh tadi, ya, dalam janin yang berada dalam rahim ibu masian, ya. Nah. 1 hari, ya, 1 hari baru ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh itu, ya, dalam rahim ibu, maka disebutlah namanya dengan hayatullah. 1 hari ruh itu ditiupkan dalam janin tadi, dalam janin ini, disebutlah namanya hayatullah. Hayatullah. Ya. Maka dia berzikir tuh Bapak Ibu. Nah, zikirnya itu adalah Allah. Allah. Ini zikirnya. Satu hari baru udah berzikir. Makanya ruh itu dikatakan ya mengandung unsur ilahiyah. Mengandung unsur ketuhanan. Kenapa dikatakan ruh itu mengandung unsur ketuhanan ilahiyah? Karena memang ruh itu adalah tajalli. Ya, kezohiran penampakan nyatanya akan hayat Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka disitulah dia hidup itu karena Allah. Allah, Allah, Allah. Itu zikirnya tuh. Kemudian 7 hari, ya, ruh itu di dalam rahim ibu, maka disebut namanya dengan suhud. Zikirnya itu adalah hak. Hak. Suhud itu artinya menyaksikan. Karena dia telah menyaksikan Allah itu. Yang benar-benar hayat, yang hidup itu hanya Allah. Maka disitulah dia mengatakan hak itu. Yang hak itu hanya Allah.
Itu zikirnya tuh. Kemudian 40 hari. 40 hari ruh itu di dalam rahim ibu, ini disebut namanya dengan mukhalaqah. Ya, dengan khalaqah. Khalaqah, maka zikirnya itu subhanallah. Nah, zikirnya itu subhanallah. Subhanallah. Kemudian 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan ruh itu dalam kandungan rahim ibu, yang di dalam janin itu, ini disebut namanya dengan mukhalaqah. Maka zikirnya itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, ya, 7 bulan, ruh itu di dalam kandungan rahim ibu, ya, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya itu adalah Allahu Akbar. Zikirnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampailah, ya, ruh itu 9 bulan, 10 hari, maka disebutlah namanya dengan fayakun. Fayakun. Barulah sempurnalah zikirnya Bapak Ibu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sempurna, terhimpun dia di dalam kulima la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya ruh itu mengenal Allah. Ruh itu bermakrifat kepada Allah. Ya. Apakah dia itu berada di dalam kandungan rahim ibu? Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia tetap masih bermakrifat mengenal akan Allah itu. Ya. Makanya pada saat ruh itu sudah masuk ke dalam tubuh, ketika ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka ruh itu dia bersifat dia Bapak Ibu. Ya. Bersifat dia. Maksud bersifat, pada saat ruh itu meliputi batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebutlah ruh itu namanya dengan nyawa. Nah, sebut namanya dengan nyawa. Nyawa. Kapan ruh itu dikatakan nyawa Bapak Ibu? Ketika ruh itu sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, disebut namanya nyawa. Dan ruh itu disebut juga namanya dengan jiwa. Kapan ruh itu dikatakan jiwa, Anis? Asailah, lupa-lupa gaji mana? Rahmi, mana Rahmi? Mana Rahmi? Kapan disebut jiwa namanya? Ada dalam buku? Lupa ya? Nah, dikatakan ruh itu jiwa ketika dia sudah memberi semangat, spirit dia. Itu jiwa. Nah, kapan ruh itu ya bernama dia dengan napas? Hah? Nah, ketika ruh itu keluar masuk melalui hidung nih, maka disebutlah namanya dengan napas. Kapan ruh itu disebut namanya dengan iman? Apa Wi? Kapan ruh itu disebut namanya dengan iman? Ketika dia sudah percaya, ya, maka disebut namanya dengan iman. Kapan ruh itu disebut namanya dengan arif billah? Arif billah.
Ketika dia sudah mengenal Allah. Kapan ruh itu disebut namanya dengan akal? Hah? Ketika dia berpikir. Kapan ruh itu disebut namanya dengan nafsu? Hah? Mana yang benar nih? Kehendak, keinginan. Nah, ketika dia berkeinginan disebut namanya dengan nafsu. Nah, kapan dia disebut namanya dengan amarah? Hah? Kapan disebut amarah? Nah, ketika dia condong kepada hal yang buruk, hal yang jahat, itu disebut namanya amarah namanya. Kapan ruh itu disebut namanya dengan lawama? Nah, ketika dia labil itu apa tuh Daniel? Bimbang tuh gimana maksudnya tuh? Ragu, kadang baik, kadang buruk, ya kadang mau diorang kamati bisu sih. Kadang SPK mana, sempili karyang mana, itu tuh lawamah tuh. Nah, kapan ruh itu disebut namanya dengan mutmainnah? Hah? Nah, ketika dia tunduk patuh, udah tenang dia, udah stabil dia. Kapan dia disebut namanya dengan kolbu? Dia dikatakan kolbu pada saat ruh itu sudah berkehendak, disebut namanya kolbu itu. Kapan disebut namanya dengan usaha? Ketika dia sudah berikhtiar. Kapan ruh itu dikatakan sama? Ketika dia sudah mendengar. Kapan ruh itu dikatakan basar? Kapan ruh itu dikatakan kalam? Kapan ruh itu dikatakan ilmu? Kapan ruh itu dikatakan kudrat? Kapan ruh itu dikatakan iradat? Kapan ruh itu dikatakan hayat? Jadi semuanya ini nama ruh sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya. Maka yang dipanggil nanti Bapak Ibu, ya, dari sekian banyak nama ruh ini yang dipanggil oleh Allah untuk pulang dan kembali itu yang mana? Nyawa kah, napas kah, akal kah, usaha kah, lawama kah, atau yang dipanggil yang mana? Yang dipanggil adalah jiwa. Jiwa yang bagaimana yang dipanggil? Jiwa yang apa kata Allah tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Hei jiwa yang telah mengenal. Hei jiwa yang telah bermakrifat. Hei jiwa yang suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada aku dengan ridho dan diridhoi. Ada malaikat di situ tuh? Ya, tidak ada malaikat. Dipanggil oleh ruhnya. Makanya jiwa yang tenang, jiwa yang makrifat, jiwa yang telah mengenal Allah. Ketika dia sadar yang memanggil itu adalah rohnya. Yang dia cintai, yang dia cari selama ini. Maka disitulah dia benar-benar merasakan karunia dan anugerah yang terbesar. Karena dia dipanggil dan diseru untuk pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah bermakrifat jiwanya, mati itu bukan hal yang menakutkan Bapak Ibu. Mati itu bukan hal yang mengerikan. Tapi mati itu merupakan suatu hal kerinduan.
keasikan liqa dengan Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang takut mati, itu tandanya ada masalah di dalam hatinya tuh. Masalahnya apa? Karena di dalam hatinya itu masih ada lawamanya. Masih banyak dunianya yang membuat dia bimbang dan ragu. Tak yakin dia itu pulang dan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Karena dunia sedang menawan dirinya. Kalaulah dunia sedang menawan dirinya, lalu mana yang dikatakan dunia, Pak Son? Mana yang dikatakan dunia, Hanis? Keinginan nafsu. Yang dikatakan dunia. Yang dikatakan dunia itu sesuatu yang membuat hati itu lalai kepada Allah. Kalaulah suami yang membuat lalainya istri kepada Allah, suami itu dunianya. Kalaulah bini itu yang membuat lalainya suami ingat Allah, istri itulah sebagai dunianya. Kalaulah anak itu membuat kita lalai kepada Allah, anak itu yang dunia. Kalaulah harta itu yang membuat kita lalai kepada Allah, harta itu yang dunia. Ini. Makanya yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tidak lagi dijajah, ditawan, dan dirantai oleh nafsu dan dunianya. Ketika itulah Allah panggil mereka itu dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Allah yang panggil. Jadi setelah Allah panggil kita ini, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu, bergabunglah kamu ke dalam hamba-hambaku, para nabi dan para rasul, para auliaillah dan para arifin. Bergabunglah kamu dengan ayah bundamu, dengan keluargamu. Begitu. Allah yang mempertemukan. Setelah kita bergabung dengan para nabi, para rasul, para auliaillah, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam rahmatku, kata Allah. Masuk kamu dalam surga aku. Jadi kalau kita ingin masuk rahmat Allah, kalau kita ingin masuk dalam surganya Allah, kalau kita ingin seperumahan nanti di dalam surganya Allah itu, maka kita mesti bergabung kita dengan komunitas Tuhan. Ya, komunitas Tuhan itu para nabi, para rasul, para auliaillah, para arifin. Untuk masuk bergabung menjadi komunitas Tuhan, komunitas Allah, wajib kenali Allah lebih dahulu. Tuh ya. Kalau tidak bisa kenal Allah, gimana mau jadi komunitas Tuhan tuh? Menjadi keluarga rohani, nggak bisa. Itu yang dipanggil. Jiwa itu Bapak Ibu. Jadi ketika dia keluar melepaskan cangkangnya, disitulah muncul namanya keasikan, rindu. Tidak ada terasa baginya itu sakitnya maut itu Bapak Ibu. Tapi bagi yang tidak mengenal, ketika ruh itu melepaskan akan cangkangnya, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti menarik benang sutra yang tersangkut dari duri. Seperti bacokkan pedang 300 kali. Bagi yang tak mengenal. Karena rasa ini telah diberikan Allah kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan rasa senangnya mati, rasa nikmatnya mati. Dan Rasulullah sudah juga mendapatkan rasa sakitnya mati. Maka Rasulullah itu bercerita dia kepada umat ini. Senangnya mati itu, nikmatnya mati itu. Ibarat jari jemari ini, ya, dimasukkan ke dalam air, lalu diangkat. Kan ada sisa air sini, tidak sadar kita, tidak tahu kita kapan jatuhnya air yang ada di ujung jari kita tuh. Itu nikmatnya tuh. Atau Bapak Ibu sedang mendengarkan murotal, ya, sambil baring-baring, tidak sadar kita, ada tertidur pula saja, udah subuh aja. Itu nikmatnya. Namun bagi yang tidak mengenal Allah,
Kayak kambing yang dikuliti hidup. Maka pikirkan itu, kata Rasulullah. Jangan dibayangkan, dipikirkan. Ya. Supaya muncul namanya kesadaran itu di dalam diri kita ini. Kita mau yang senangnya atau yang susahnya. Kita mau yang nikmatnya atau yang sulitnya. Nah, tergantung kita lagi. Sejauh mana makrifat kita. Sejauh mana pengenalan kita. Sejauh mana kebeningan hati dan jiwa kita itu sudah bersama Allah. Ini ruh itu. Maka ketika kita ini telah berada di dalam rahim ibu kita, 9 bulan 10 hari itulah di dalam surganya Allah. Di dalam rahim ibu sebelum kita keluar dari alam dunia ini, kita sudah berada di dalam surganya rahim ibu itu. Makanya dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu tuh. Di dalam keridhaan Tuhan tuh. Cukuplah dia 9 bulan 10 hari. Ketika telah 9 bulan 10 hari, lalu apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ketika itu la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Maka terlahir kita Bapak Ibu, tak panca nyawa dari rahim ibu kita. Ya. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, sebelumnya kita sudah bermakrifat kepada Allah. Kita sudah mengenal Allah. Kita sudah menyaksikan Allah. Kita sudah berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada saat kita terlahir dari rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Ketika kita terlahir pun kita masih berzikir kepada Allah. Ya. Apa zikirnya Bapak Ibu pada saat kita terlahir dari rahim ibu kita? Nah, itulah zikirnya huwa. Ini huwa. Cuma dalam bentuk tangisan. Nah, tangisan itu dirasa dengan kolbunya. Memang kedengarannya uwa, maknanya tuh huwa. Aku Allah. Maka disitulah rahasianya. Karena Allah itu adalah Rabb-nya kita. Dan kita adalah hambanya. Karena jiwa masih bersih, jiwa masih fitrah, jiwa masih dalam keadaan bening. Masih terhubung kepada Allah. Maka Allah memberikan kepadanya ilmu hikmah. Allah mengajarinya namanya dengan ilmu laduni. Allah mengajarnya dengan ilmu sir, ilmu rahasia. Allah mengajarkannya dengan ilmu kasab. Ketika itu Allah mengajari dia pertama kali wa annahu huwa adhaka wa abka. Ini yang pertama kali diajari Allah Bapak Ibu. Allah yang ngajari. Jadi kalau Allah yang mengajari kita, langsung Allah yang ngajari, itu namanya ilmu laduni. Ilmu sir, ilmu kasab, ilmu hikmah. Nah, aku mengajari kamu pandai kamu tuh menangis, senyum, dan ketawa, kata Allah. Allah yang ngajari itu. Mana ada ayah kita, ibu kita ngajari, nangina. Aduh, beko ditapuak di bidan ku tuh, nah. Nangis dia tuh. Allah yang ngajari itu dah.
Lapar dia, nangis dia. Digigit nyamuk dia, nangis dia. Pipis dia, nangis. Itulah bahasanya itu. Bahasa tubuh itu yang dihantarkannya dengan cara menangis. Tuh bahasa rasa, bahasa kolbu tuh. Setelah Allah ajari kita ini pandai menangis, senyum dan ketawa. Barulah Allah ajari yang kedua ilmu hikmah. Allamahul bayan. Nah, ini yang diajari Allah. Allamahul bayan. Aku yang ngajari kamu pandai berkata. Nah, panggil papa, panggil papi, panggil ibu, panggil mama. Ya, panggil ajo, panggil one. Kalau papa, papi itu gak mahal lanjut mah. Ya, kalau papa, papi mungkin 10.000 lah nak. Nah, kalau abah 5.000. Kalau amak 5.000 juga. Allah yang ngajar itu dah. Minta makan, minta minum, minta mimik itu dia. Ya. Allamahul bayan. Nah, sesuai dengan perkembangan jasmani kita, fisik kita. Allah ajari kembali alamal insana malam ya'lam. Nah, ini Allah ajari ini. Nah, alamal insan malam ya'lam. Nah, apa kata Allah? Aku yang mengajari insan tuh apa-apa yang tidak dia ketahui. Jadi Allah yang ngajari. Sampai habisnya akhir kesudahan hidup kita, Allah mau mengajari kita. Tapi syaratnya apa kalau Allah mau mengajari kita? Syaratnya yang diminta oleh Allah hanya satu sebenarnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini syaratnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah pasti mengajari kamu. Jadi syaratnya itu takwa. Hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang takwa, orang yang patuh, orang yang penurut. Orang yang penurut dan yang takwa itu di mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Buktinya, apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah dijauhinya. Maka disitulah Rasul mengatakan, man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Ya. Man amilah bima alima. Man amilah bima alima warasahullah malam ya'lam. Malam ya'lam. Barang siapa mau mengamalkan, mau melaksanakan suruhan Allah, suruhan Rasulnya, mau menghentikan larangan Allah dan hentikan larangan Rasulnya. Wa rasulullah ilma malam ya'lam. Allah pasti akan mewariskan kepadanya ilmu hikmah yang tak pernah dia ketahui. Itulah ilmu yang diajari Tuhan. Makanya siapa yang mendapatkan ilmu hikmah, yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah, siapa yang diajari Allah ilmu hikmah kepada dirinya, maka itu lebih baik bagi dirinya dunia dan seisinya ini. Allah membimbing dan Allah menuntun jalan hidupnya. Bagaimana pulang dan kembali kepada Allah benar-benar lurus dan terang kembalinya Bapak Ibu. Itu Allah ajari itu. Makanya kita menangis. Tangisan kita itu berzikir kepada Allah. Huwa, aku Allah maksudnya. Kalau harfiahnya huwa itu artinya apa? Nah, dia nih. Dia. Nah, dianya siapa tuh? Nah, dianya Allah. Karena dia itu hanya Allah semata-mata. Itu maknanya aku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang lain melainkan aku. Bantu. Maka disitulah disempurnakan
ya oleh ayah bunda kita pada saat kita terlahir, maka diazankanlah di telinga sebelah kanan. Diiqomahkan telinga sebelah kiri. Jangan perlu nyari yang perlu azannya Bapak Ibu. Bisik-bisik senyawa, ya. Enggak boleh pakai mic doang, enggak usah dipakat lo ke telinga lah. Ya. Kelimah tu yang mesti diperdengarkan dia. Kenapa? Karena dia masih ingat janjinya dengan Allah. Ya. Ketika kita berjanji di hadapan Allah, apa kata Allah kepada kita Bapak Ibu? Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.